Penggemar sepak bola terkenal dengan rasa cintanya yang luar biasa terhadap satu tim. Mereka acap kali sangat begitu sentimental dan ekspresif ketika menyangkut tim yang mereka bela. Salah satu wujudnya adalah bernyanyi di dalam stadion. Tentu bernyanyi di stadion adalah kebiasaan yang amat lekat dengan budaya supporter bola. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Umumnya supporter akan mulai bernyanyi ketika salah satu supporter yang menggunakan pengeras suara memulainya. Nyanyian juga bisa mulai dari salah seorang yang didaulat sebagai pembimbing supporter. Sejarah mencatat nyanyian supporter sepak bola ini bermula dari abad ke-19. Apa yang mereka nyanyikan kala itu? Kebanyakan adalah lagu-lagu rakyat dari teriakan perang yang bisa menandai satu kelompok tertentu. Lalu sekitar tahun 1960-an nyanyian dalam pertandingan ini mulai berkembang. Salah satunya adalah mulai menyanyikan lagu-lagu khusus sebelum kick-off. Lagu-lagu yang dinyanyikan para supporter juga kian bervariatif. Para supporter tidak lagi menyanyikan lagu-lagu rakyat dan teriakan perang. Namun mereka juga mulai menyanyikan lagu-lagu dari para musisi-musisi terkenal. Seperti misalnya lagu Can't Smile Without You, karya Barry Manilow yang dinyanyikan 60 ribuan lebih penggemar Tottenham Hotspur. Seorang sosiolog dan sejarawan sepak bola dari Universitas Cambridge, Colin Sindler, mengatakan bahwa nyanyian para supporter sepak bola sangat mirip dengan gereja. Pria yang juga penggemar Manchester City itu mengatakan pada media Inggris Standard bahwa ia menemukan salinan selembaran lagu yang dibagikan koran Inggris Daily Express. Lembaran yang ia temukan itu adalah lagu The Happy Wanderer dan I Beat With Me. Konon dua lagu itulah yang dinyanyikan supporter saat final Piala FA tahun 1950-an. Bernyanyi di stadion pada era perkembangannya menjadi sangat menggembirakan. Begitulah kata fotografer dokumenter Stuart Roychard. Ia adalah seorang fotografer yang menghabiskan tak kurang dari 30 tahun merekam suasana pertandingan di Home of Football alias Stadion Wembley. Singkat kata, mengapa para supporter ini melakukannya selain tentu saja untuk kegembiraan. Nyanyian supporter di stadion sejatinya lebih dari sekedar kegembiraan. Bisa jadi ada tanda-tanda khusus yang disampaikan oleh pemain kedua belas tersebut. Makanya mereka bernyanyi. Salah satunya yang paling mungkin adalah reaksi terhadap wasit. Setiap pertandingan sepak bola kadangkala ada keputusan wasit yang membuat para supporter tidak terima. Tentu saja jika keputusan itu merugikan klub yang mereka bela. Sudah pasti para supporter ini akan menunjukkan ketidaksenangannya terhadap wasit, salah satunya dengan bernyanyi. Wasit biasanya tidak akan merespon nyanyian itu dan tetap terlihat kalem dan berwibawa. Namun beberapa kesempatan wasit justru membalas nyanyian tersebut. Di Coupe de France tahun 2021 misalnya, saat pertandingan klub kasta kelima Stade Poitevin bertemu klub Ligue 1 Lens di Stade Michel Aman. Wasit yang memimpin bernama Jérôme Miguel Gori mendapat nyanyian yang bernada hinaan. Perkaranya, Miguel Gori memberikan kartu merah pada pemain Poitevin, Cesar Neto, yang menginjak pemain Lens, Corentin Jean. Alih-alih tenang, Miguel Gori justru menanggapi nyanyian bernada cibiran terhadapnya itu dengan sedikit tengil. Ia membalas ejekan penonton itu dengan meletakkan tangannya ke telinganya, persis seperti selebrasi seorang pemain. Selain bentuk reaksi terhadap wasit, para supporter melakukan nyanyian di stadion adalah bertujuan untuk memupuk mental tim kebanggaan. Dari sinilah peran pemain kedua belas itu benar adanya. Nyanyian para supporter ini bisa memupuk mental dan semangat tim sekalipun posisi tim sedang terpuruk. Misalnya, para penggemar Manchester United tak pernah henti menyebut nama Man United selama pertandingan atau nama seorang pemain ketika ia mencetak gol. Betapa kita juga akan mendengar nyanyian You'll Never Walk Alone ketika Liverpool bertanding, terutama di Anfield.
Nyanyian dari ribuan supporter ini sangat membantu untuk meningkatkan moral para pemain. Maka dari itu Manchester United makin sakit tak terperi ketika para supporternya justru berduyun-duyun keluar dari Old Trafford saat setan merah dilumat Liverpool 5-0. Di samping pengaruhnya pada mentalitas tim, nyanyian para supporter ini juga sanggup meningkatkan kepercayaan diri pemain. Beberapa pemain bahkan mendapat keistimewaan dengan dibikinkan lagu oleh para supporter fanatik. Penggemar Manchester United, Jeff Paris, seperti laporan The Athletic justru memiliki gagasan untuk membikinkan lagu untuk Anthony Elanga, pemain muda Manchester United yang tengah moncer di tangan Rangnick. Dengan mengikuti nada Rhythm is a Dancer dari grup musik Snap dan penambahan lirik oleh penggemar lain, lagu untuk Elanga itu pun tercipta. Pemain Tottenham Hotspur yang baru datang dari Juventus, Dejan Kulusevski, selain mendapat gaji, juga mendapat hadiah lagu dari para supporter Spurs. Lagu itu oleh para supporter diberi judul Abbas Gimme, Gimme, Gimme. Dua punggawa Liverpool, Mohamed Salah dan Virgil van Dijk juga tak lepas dibuatkan lagu oleh supporter The Reds dengan menggunakan nada Dirty Old Town dari grup band The Pogues. Bermain di kandang tentu menguntungkan untuk supporter yang bersangkutan. Supporter dari tim yang bermain di kandang akan sekuat tenaga menciptakan situasi yang sama sekali tidak bersahabat bagi tim lawan atau tim tamu. Biasanya yang paling sering para supporter akan melempar ejekan pada satu pemain lawan, terutama apabila pemain lawan itu sedang mengalami nasib yang buruk karena pemberitaan yang menyeretnya ke hal-hal yang memalukan. Contoh lainnya bisa dengan mengganggu pandangan pemain menggunakan laser. Namun yang paling emosional dan sangat agresif adalah mereka bernyanyi di stadion. Hal itu akan menciptakan atmosfer mengerikan di stadion yang membuat nyali pemain lawan ciut. Nyanyian oleh para supporter di dalam stadion ini juga bisa menjadi momentum menyatukan semua elemen dalam supporter bola. Mereka setidaknya punya satu misi yang sama, mendukung satu tim. Maka nyanyian dalam stadion tersebut membuat mereka saling membaur satu sama lain. Tak jarang jalinan persahabatan pun terjadi antar supporter. Mereka yang jumlahnya ratusan sampai ribuan itu akan saling